sudah buat edaran. Saya sudah buat edaran sampai ke RT dan takmir masjid tidak boleh ada takbir keliling. Saya sudah buat edaran itu. Untuk seluruh warga Kota Surabaya, saya Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saat ini kita merayakan Idul Fitri dalam kondisi dan situasi yang sangat berbeda. Kita sedang mendapatkan cobaan dari Allah SWT, yaitu kita berlebaran, kita dalam merayakan Idul Fitri ini dalam kondisi situasi yang tidak normal. Karena itu kita harus semua sabar dan tawakal bahwa semua ini adalah kehendak Allah SWT. Artinya apa? Bahwa kita harus tetap memahami bahwa ya kalau memang ada larangan dari pemerintah, tentunya pemerintah punya alasan kenapa kita tidak diperbolehkan kita mengadakan sholat Idul Fitri bersama. Dan tentunya pasti dari masukan dari tim medis yang tentunya mengerti akan dampaknya. Karena itu saya berharap ayo kita nggak apa-apa, kita sholat Id di rumah bersama keluarga, dan kemudian kita juga tetap menerapkan protokol-protokol yang sudah ditetapkan pula oleh pemerintah. Yang pertama, tidak mudik. Yang kemudian kita juga tidak menerima tamu. Kalau orang Surabaya punya kebiasaan unjung-unjung, ayo kita nggak usah lakukan itu untuk sementara. Insya Allah kalau kita melakukan ini dengan disiplin, maka insya Allah tahun depan kita merayakan Idul Fitri atau Lebaran dengan kondisi normal. Namun kita memang harus tetap jaga disiplin dan protokol kesehatan supaya ini tidak terlalu panjang. Karena kalau ini terlalu panjang, maka kemudian yang terjadi perekonomian kita akan turun. Nah, ini sangat berbahaya. Karena itu sekali lagi seluruh warga Surabaya yang saya cintai, ayo jaga disiplin, melakukan protokol-protokol, dan tidak mudik juga kita melakukan sholat Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Mana-mana itu berdua. Ada dokter Fendi, ada itu ya? Dokter Fendi kan sama Kasatpol, sama Pak Evan. Kalau nggak positif nggak mau. Maksud saya sepatu sama-sama kan kita mau. Nah, Pak Evan mana ya? Ini dibanding. ini dokter Fendi. Panglima lapangan, Panglima Kesehatan lapangan. Panglimanya sudah. Panglimanya Ibu. Memang betul, tapi yang saya kemarin kita bentuk itu hanya kesehatan, ekonomi, sosial. Karena kalau enggak Kita kelola bersama. Kita kelola bersama. Ekonomi juga nggak boleh berhenti kan. iya betul. Jalan semuanya tapi Jadi kemarin kan waktu kita mau nutup tukang nasi jet itu ya, itu kan mereka minta itu sebelum 20.000 kakak. Kita minta itu, alhamdulillah bisa kita nego. Bisa ini positif, ini enggak positif. Dan itu kata. Jadi kalau mau ke toilet lewat semuanya itu. Hari ini dia kan bisa kesehatan minimal dan minimalisir 1 minggu lah. Bisa kerja semakin lama stafetnya itu bisa. Karena ini spesifik suasananya. Iya, betul
pada hari ini kami dapat support untuk dari Polda maupun dari Pangdam untuk penanganan ini, karena terus terang di lapangan itu tidak semudah yang dibayangkan. Seringkali terjadi negosiasi saat kemudian kita minta mereka ke rumah sakit. Tapi dengan support ini saya terus terang sangat percaya bahwa kita akan bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Yang kedua, terus terang tadi sangat bagus sekali, di mana permasalahan ini bukan masalah hanya kesehatan, tapi juga impact sosial dan ekonomi. Karena itu saya kira kita memang perlu bentuk itu, karena selama ini memang kita sudah minta data ke RT dan RW untuk siapa saja yang terdampak ekonominya karena COVID-19 ini. Tapi kan kita tidak tahu yang terjadi di lapangan. Mungkin ada orang yang tidak bisa bicara atau orang itu kemenapa sehingga dia mungkin belum tercover masalah misalkan bantuan kami. Sehingga dengan tadi disampaikan oleh Pak Kapolda dan Pak Pangdam bahwa kita perlu membentuk ini, saya kira sangat gugus tugas untuk Kampung Tangguh ini, saya kira sangat bagus sekali. Saya akan minta seluruh camat, terutama di kawasan-kawasan yang pandeminya tinggi, untuk mereka membentuk itu di kampung itu. Seperti itu. Nanti fungsinya Kampung Tangguh itu apa Ibu? Fungsi dari Kampung Tangguh. Jadi dia akan menyerap aspirasi dari masyarakat dari bawah. Jadi tadi kalau ada gejala, memang belum tentu itu COVID, tapi bahwa dia sudah punya gejala misalkan batuk dan sebagainya, itu segera ditindaklanjuti, dilaporkan, karena tadi timnya bukan hanya Puspika Kecamatan, Babinsa dan Babin Kamtipmas serta Lurah, tapi juga termasuk Puskesmas. Nah, yang kedua, menurut saya juga ini sangat penting yang tadi disampaikan Pak Kapolda, adalah masalah sosial ekonomi. Mungkin ada yang warga yang berani bicara bahwa saya tidak bisa makan karena dampak ini, tapi ada yang tidak berani. Nah, itulah tugas dari gugus di Kampung Tangguh tadi untuk menyampaikan informasi itu kepada kami. Seperti itu kira-kira. Ya. Soal penegakan perwali Pak, terkait masih banyaknya pelanggaran PSBB, seperti apa? Sebetulnya saya membaca laporan tiap malam itu camat, Koramil, Polsek itu selalu muter terus melakukan itu. Nah, karena itu bahkan menyita, ada yang nyita kursi, ada yang nyita macam-macam. Laporannya ada. Tapi kan memang saya berharap warga Surabaya, saya ingin menyampaikan, kalau kita ingin pulih, ini harus kita memang disiplin dan menjaga diri. Karena kalau tidak, maka siapapun akan bisa tertular. Jadi nggak bisa kalau semua, ya mereka sudah bergerak tiap malam. Tapi kalau kemudian kita tetap terus melakukan itu, maka ya ini akan sulit untuk kita bisa putus mata rantainya. Itu ada upaya baru apa lagi yang untuk memutus mata rantai gitu? Nah, ini tadi yang disampaikan itu tadi disampaikan Kampung Tangguh tadi. Kampung Tangguh itu nanti bersama masyarakat kita. Jadi masyarakat juga harus care pada masalah ini, tidak bisa semua diserahkan kepada aparat. Ya, kalau kita bersama-sama maka itu akan cepat selesai. Seperti itu. Bu, dalam Lebaran Bu, terkait agenda takbiran sama sholat itu banyak. Saya sudah buat edaran. Saya sudah buat edaran sampai ke RT dan takmir masjid tidak boleh ada takbir keliling. Saya sudah buat edaran itu. Ya. Apa? Sholat Id kan sudah ada di Perwalinya. Oke? Ya Bu, saya langsung. Besok di kantor aja biar saya
kita di lapangan aja. Yang penting tadi dokter Feni sama Iya, iya. apa ya? Iya. Udah catatan Bu, itu ikonnya Surabaya Bu. Nggak boleh Bu ini sakit Bu. Atur nuwun ya. Iya, Bu. Atur nuwun. Mana mobil kita? Kenapa? Yang mobilnya tuh tulang yang belum dikerjakan. Berapa tapi saya suruh nambah yang ada. Iya, gitu. Iya. Oh, Selasa. Selasa libur. Aduh, Masya Allah. Iya. Nah itu yang harus